Terima kasih atas waktunya. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang throwaway prototyping model dengan anggota yang pertama Made Septian Dewantara dengan NIM 210-120, yang kedua Luciana Ruinika dengan NIM 210-123, yang ketiga Niketut Meta Parwati dengan NIM 210-166, dan yang terakhir Iwayan Restu Aditya Putra dengan NIM 210-184. Baik, apa itu throwaway prototyping model? Throwaway prototyping model adalah suatu metode yang sama persis dengan metode prototyping di mana hal ini merupakan hasil perkembangan dari prototype. Tetapi, throwaway prototype lebih mengarah pada hasil presentasi yang dimana bertujuan untuk memvisualisasikan sebuah sistem yang telah dibangun dan berdasarkan komentar dari pengguna. Prototipe berikutnya terus dibangun sampai dapat memvisualisasikan sistem kerja nyata. Ini adalah contoh model dari throwaway prototyping model. Pada model throwaway prototyping memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu sangat hemat biaya karena model throwaway prototyping menggunakan serangkaian prototype untuk mendeteksi masalah yang mungkin terjadi. Ia dapat segera mencegahnya setelah produk atau layanan diperkenalkan ke pasar. Yang kedua, penyelesaian proyek cepat karena memungkinkan deteksi dini terjadinya masalah. Transisi dari satu langkah ke langkah berikutnya akan lebih lancar dan lebih cepat. Yang ketiga, menggunakan model throwaway prototyping, kita dapat yakin bahwa hasil akhirnya adalah sesuatu yang pasti akan bekerja untuk kita dan pelanggan karena telah benar-benar diuji melalui penggunaan prototype. Produk akhir diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar sasaran. Kekurangannya yang pertama yaitu karena proses yang terlibat dalam pembuatan prototype dilakukan dengan cepat, maka ada kemungkinan bahwa banyak aspek yang dapat diabaikan. Yang kedua, versi perbaikan dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan untuk jangka panjang. Dan yang ketiga, proses analisis dan perancangan sangat singkat, sehingga mengkhawatirkan sering terjadi error pada saat uji coba. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap proses pembuatan throwaway prototype. Yang pertama, tentukan kebutuhan. Tentukan apa kebutuhan user, analisis sistem mencarai user untuk mendapatkan ide tentang apa yang diinginkan oleh user dari sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, buat prototype. Analisis sistem bekerja sama dengan ahli komputer yang lain dengan memanfaatkan satu atau beberapa alat bantu untuk pembuatan prototype mengembangkan prototype. Yang ketiga, evaluasi analisis sistem. Analisis sistem mengenalkan prototipe kepada user, menuntun user untuk mengenali karakteristik dari prototipe. Dari kesempatan uji coba ini, user akan memberikan pendapatnya pada analisis sistem. Kalau prototipe diterima, dilanjutkan ke tahap 4. Kalau ada perbaikan, maka langkah berikutnya adalah mengulang dari tahap 1 ke tahap 3 dengan pengertian yang lebih baik tentang apa yang diinginkan oleh user. Yang keempat, program sistem. Pemrograman memanfaatkan prototipe sebagai pedoman untuk mengembangkan sistem yang operasional. Selanjutnya, tahap implementasinya. Implementasi dari perancangan antarmuka sistem informasi penjaminan mutu dibuat sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut kapsul halaman dari aplikasi sistem informasi penjaminan mutu yang diimplementasikan untuk pengujian yang selanjutnya diaplikasikan. Selanjutnya, sebelum bisa mengakses aplikasi sistem informasi penjaminan mutu ini, pengguna diwajibkan untuk melakukan proses autentikasi terlebih dahulu. Setelah sukses login, muncul menu seperti terlihat pada gambar di bawah, yaitu antara lain menu borang akreditasi BAN PT, penilaian borang akreditasi, laporan, dan menu administrasi. Gambar bisa lihat di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Pada menu borang akreditasi BAN PT terdapat 4 submenu, yaitu menu yang pertama ada menu periode akreditasi BAN PT, yang kedua ada menu edisi borang akreditasi BAN PT, dan yang ketiga ada menu butir borang akreditasi BAN PT, dan yang keempat ada menu isi borang akreditasi BAN PT. Jadi gambarnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya, pada menu penilaian borang akreditasi terdapat 2 menu, yaitu menu penilaian borang dan menu hasil borang akreditasi. Gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Dan pada gambar di atas memperlihatkan tampilan menu untuk laporan, di mana terdapat 2 submenu, yaitu laporan borang akreditasi dan laporan hasil borang yang dapat dicetak dan disimpan dalam bentuk format file doc, XLS, dan PDF. Dan untuk menu yang terakhir adalah menu administrasi yang bertujuan untuk membuat label atau grup user dan setting user yang bisa melakukan akses sesuai hak akses masing-masing. Selain itu, terdapat fasilitas ubah password untuk keamanan dalam mengakses aplikasi. Menu periode akreditasi BAN PT digunakan untuk setting periode di mana akreditasi akan dilakukan. Menu edisi akreditasi akan digunakan untuk setting buku borang yang akan digunakan dalam pengisian borang akreditasi BAN PT. Menu butir isian borang akreditasi ini digunakan untuk setting daftar butir borang sesuai standar penilaian dikti yang selalu diupdate sesuai dengan butir penilaian BAN PT setiap tahunnya. Menu pengisian borang akreditasi ini digunakan untuk mencatat semua informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan borang. Pengambilan data disesuaikan dengan butir isian borang akreditasi. Untuk memudahkan pengisian data, dapat menggunakan form input data dan import XLS jika file sudah tersedia dalam format tersebut tanpa pada gambar yang sudah tertera. Selain itu, terdapat fasilitas untuk upload dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penyusunan borang akreditasi. Selanjutnya, menu penilaian borang akreditasi merupakan menu yang digunakan oleh penilai internal sebagai bahan penilaian sebelum borang dikirim ke BAN PT tanpa pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian, maka hasil dapat dilihat pada menu hasil penilaian seperti gambar yang sudah terdapat di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.